Mana sambungannya? Kifayatul adhiyah. Wa mimma yufawitu tahajjuda ihmalul kailulati wa irtikabuz zambi bin nahari fa innahu yuksil qalba wa yahulu bainahu wa baina asbabir rahmati. Wa mimma, dan di antara barang atau sesuatu yupawitu tahajjuda, yang bisa meluputkan sholat tahajud. Di antaranya sesuatu yang bisa meluputkan sembahyang tahajud, ihmalul kailulati, tidak memperhatikan atau menyia-nyiakan kailulah, tidur sebentar di siang hari. Kita arti dulu. Wa irtikabu zambi bin nahar, dan melaksanakan dosa, mengerjakan dosa di siang hari. Fa innahu, maka bahwa dosa itu yuksil qalba, mengaraskan hati. Wa yahulu, dan menghalangi bainahu, antara dia, wa baina asbabir rahmati, dan antara sebab-sebab rahmat Allah. Penjelasannya yang lewat dijelaskan ada 4 sebab seseorang tidak bisa melaksanakan sembahyang tahajud. Nah, kemudian musannif menjelaskan lagi, ada lagi sebenarnya faktor-faktor atau sesuatu yang bisa seseorang itu kada kawat tahajud. Lalu dijelaskan oleh beliau, wa mimma yufawitu tahajjuda, di antara sesuatu yang bisa meluputkan sembahyang tahajud, yaitu ihmalul kailulati, menyia-nyiakan atau tidak memperhatikan kailulah. Itu bahasanya dulu, tidak memperhatikan kailulah. Apa itu kailulah? Kailulah itu adalah tidur sebentar di siang hari. Waktunya bisa sebelum zuhur atau sesudah zuhur. Maka tidurlah jam 11 atau tidurlah 1 jam di siang hari. 1 jam tidur di siang hari itu disebut kailulah. Kapan tidurnya? Qabla zuhri, sebelum zuhur. Umpama jam 11 guring, kita nih habis pelajaran nih, kena sampai ke kamar guring nggak boleh. Kailulah ngarannya, guring sebentar 1 jam di siang hari. Kalau kada sebelum zuhur, sesudah zuhur. Guring sesudah zuhur, umpama jam 2, jam 3 bangun, sebelum asar bangun, itu kailulah. Hukumnya kailulah ini, hukumnya dulu adalah sunat. Kalau sunat berarti tidur siang itu berpahala. Tidur siang itu berpahala. Berikutnya, manfaatnya tidur siang itu dalam hadis Nabi
sama atau oleh para ulama sama dengan makan sahur. Pahamlah. Makan sahur itu hukumnya sunnah dan berkah, bisa menjadi menolongi orang puasa. Maka orang bila bersahur makan agak ringan puasa di siang hari daripada orang nang kada bersahur. Orang kada bersahur kadang-kadang kada puasa. Aku kada tahan jar karena kada bersahur malam tadi. Nah begitulah kedudukan tidur di siang hari yang disebut dengan qailullah. Sebagaimana sahur itu bisa membantu seseorang untuk melaksanakan ibadah puasa, begitu juga orang tidur di siang hari walau 1 jam itu sudah cukup membantu dia agar bisa sembahyang tahajud di malam hari. Mang kenapa? Karena begini, kalau orang siang ini kada guring solahai lelah. Lalu kada guring jam 11 pulang. Siang sudah kada guring, kemudian malamnya tidurnya jam 11. Insya Allah kada bangun tahajud. Insya Allah kada bangun tahajud. Kenapa? Kelelahan. Tapi kalau orang siang hari tidur, lalu malam hari dia jam 10 tidur, nyaman, awak nyaman aja, kada lelah, istirahat biasa aja, insya Allah jam 3, jam 4 bangun. Dia bisa melaksanakan tahajud. Ini manfaatnya qailullah, tidur sebentar di siang hari 1 jam lah. Manfaatnya orang yang tidur siang di siang hari itu mengembalikan stamina. Orang yang tadinya lelah bekerja, dibawa guring, imbah jam 2 bawa guring, setelah bangun tenaganya pulih, otaknya tuh pulih. Aneh. Hanya bawa guring supaya tenaga ini pulih, kemudian otak pulih. Nah sehingga apabila orang guring siang ini teratur dibandingkan dengan orang nang kada guring siang, maka orang nang kada guring siang itu kelihatannya cepat tua karena lelah. Tuh bini-bini nalah, ini bini-bini pekerja kada guring siang. Dibanding lawan bini-bini bilanya jam 2 guring atau jam 11 guring. Maka orang perempuan nang guring siang tadi tuh kecenderungannya benar lebih sehat, lebih awet muda daripada perempuan nang bekerja tanpa lelah, hanya tanpa mengenal lelah, kadada istirahat guring di siang hari. Paham? Artinya insya Allah tidur di siang hari bagi perempuan termasuk laki-laki itu bisa membuat sehat, bisa membikin awet muda. Karena hidupnya kada terlalu lelah. Nya orang ni bila terlalu lelah ia nang kelihatan tua. Nya lelah tuh. Lelah Pak. Makanya beda kada. Orang nang begana di rumah aja lawan bini-bini setiap hari ke pohmaan. Iyalah aja. Lamun bini-bini itu nang ke pohmaan umurnya berapa? Umurnya 40 benar.
lawan bini-bini nang di rumah aja kada belelah atau begawi juga tapinya siang kawa istirahat guring itu jauh. Orang nang bini-bini bekerja tadi umur 40 tapi kelihatannya kayak umur 50. Bini-bini nang siangnya ini guring teratur istirahatnya apa, insya Allah umur dia 40 kelihatan kayak 35. Nah, paham kan? Paham kan? Makanya siang harus guring. Paham lah? Lah guring siang. Jangan kada guring panas otak kita. Mendinginakan mesin otak kita. Nang berikutnya supaya malam kawa tahajud. Guring man. Siang guring man. Takanda, guring. Mar guring man. Guring. Ya seakan-akan di pondok itu kalau kailullah itu hukumnya seakan-akan hukumnya wajib. Jangan kada guring boleh. Siang jangan kada guring, guring. Sejam aja. Nih habis pelajaran nih jam 11 boleh ke kamar istirahat guring aja. Guring kena aja jam 12 bangun. Bila kada jam 2 guringnya. Jam 2 guring, kena jam 3 bangun. Jadi nyaman kena. Nyaman kau, awak nyaman, kepala nyaman, kemudian beribadah nyaman, kada lelah. Nah, jadi orang yang tidak tidur siang hari, lelah bekerja, itu bagian yang bisa meluputkan sembahyang tahajud. Berikutnya, wa irtikabu zambi bin nahar, melaksanakan mengerjakan dosa di siang hari. Di antara yang bisa meluputkan seseorang tahajud di malam hari, ketika siang hari dia melaksanakan dosa. Kenapa garang? Dosa itu bisa menghalangi sembahyang tahajud. Fa innahu yuksil qalba. Karena melakukan maksiat itu bisa mengerasakan hati. Hati jadi keras. Wa yahulu bainahu wa baina asbabir rahmati, dan menghalangi dia antara dia dan antara sebab rahmat Allah. Maka ini umpama aja rahmatnya pajubaya. Ikam umpama rahmatnya sudah amalan tahajud. Kenapa malam tadi ikam gak ada terbangun? Pasti ada sebabnya tuh. Satu, bisa kelelahan bekerja. Dua, bisa kada guring siang. Kada bekerja aku jar, cuma kada guring siang. Lelap tidurnya. Atau guring aja siang, kada bekerja keras, hati semangat untuk tahajud, cuma kada terbangun. Apa sebabnya? Sebabnya adalah dosa yang dia lakukan di siang hari. Apa dosanya? Biasanya adalah dosa ghibah. Dosa ghibah. Itu bini-bini yang ketujuh menggibah orang, ketujuh menguyai orang. Secara teori keilmuan, orang itu penguliran tahajud. Udah. Karena apa? Karena menggibah orang itu dosa. Dosa itu bisa mengerasakan ke hati. Dosa itu menghalangi dirinya dengan rahmat Allah. Maka sehingga dia tidak bisa melakukan sembahyang tahajud. Yang tahajud itu merupakan rahmat Allah. Itu contoh ya. Ya biasanya ya nang lewat sudah ada kalau qodulul kalam. Aur pandiran aja nih, memperbuat dosa di siang hari.
Dosanya diantaranya nang banyak itu adalah panderan. Kita nih panderan jangan banyak mana. Panderan, dosanya panderan. Panderan apa? Menggibah orang, menguyak orang. Qala rajulun lil Hasanil Basri, berkata seorang laki-laki kepada Imam Al Hasanul Basri. Berkata seorang laki-laki kepada Imam Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri adalah seorang ulama besar, sayyid minat tabi'in, bahkan disebut sayyidut tabi'in, penghulunya, tokohnya tabi'in. Tabi'in itu adalah orang generasi setelah sahabat. Lah, abad setelah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut tabi'in. Maka dikenallah dengan Imam Al Hasanul Basri. Seorang laki-laki berkata kepada Imam Al Hasanul Basri, "Guru, ya Aba Sa'idin, inni abitu mu'afan wa uhibbu qiyamal lail wa a'uddu barisi wa a'uddu tuhuri atau tahuri pama balilah akumu." Bahasa kita, guru, ini abitu mu'afan, sesungguhnya ulun guring dalam keadaan sehat. Ulun ini awak sehat aja, guring dalam keadaan sehat. Wa uhibbu qiyamal lail, dan ulun sudah suka qiyamul lail. Ulun sudah berniat qiyamul lail karena ulun memang suka qiyamul lail. Saking ulun sukanya, wa a'uddu, ulun persiapkan. Nah, ulun persiapkan sudah. Napa ulun persiapkan? Tahuri, alat bersuci ulun. Sudah nah. Ini tapihnya disiapakan, anak tahajud sudah. Banyunya disiapakan sudah. Awak sehat aja, gurih. Tapi ternyata pamabalilah akumu. Apa gerangan atau kenapa ulun tidak bisa bangun? Pamabali, apa gerangan diri ulun la akumu tidak bisa bangun, tidak bisa bangkit untuk sholat tahajud. Padahal ulun sudah persiapan, ulun sudah niat tahajud, tapi ternyata ulun kada bisa bangun, kada bisa bangkit. Kenapa gerangan? Qala, maka menjawab Imam Al Hasanul Basri, ujar sidin zunubuka kayyadatska, dosamulah yang mengikatmu. Zunubuka kayyadatska, dosamulah yang mengikatmu. Itu sih gara-gara dosa tuh. Ada lain lagi, ikam siang tuh menggawi dosa tuh ikam. Sudah marah ini, berniat sudah, tahajud ini berniat sudah, mantap sudah, awak sehat, berpersiapan, ternyata kada bangun juga. Cakap bahasa orang ini persiapannya apalagi bebil, jam beker, baalarm, bangun tapi kada kau buat.
Udah mantap sudah, nah alarmnya sudah. Bangunlah, bangun. Tapi lah aku mau kada kau buat. Kenapa? Karena dosamu yang mengikatmu sehingga engkau tidak bisa bangun di malam hari untuk melaksanakan tahajud. Fal muwaffaqu man yaghtanimu waqtahu. Fal muwaffaqu, orang yang diberi taufik oleh Allah Ta'ala, man yaghtanimu, orang yang mengambil keberuntungan, waqtahu, akan waktunya. Orang yang diberi taufik oleh Allah, dia akan selalu mengambil keberuntungan waktu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ya'rifu da'ahu wa dawa'ahu. Wa ya'rifu, dan dia mengetahui da'ahu, penyakitnya, wa dawa'ahu, dan obatnya. Orang yang diberi taufik oleh Allah, dia tahu ini penyakitnya, ini obatnya. Oh, aku salahnya ini, berarti aku harus kayak ini. Wala yuhmilu, tidak menganggap remeh, tidak meremehkan, payah milu, maka dia payuh malu, maka akan diremehkan. La yahmilu payuh malu, maka kada meremehkan seseorang, maka dia pun akan diremehkan. Kalau inya meremehkan waktu, maka dia pun akan diremehkan. Maka waffaqanallah lima yuhibbu, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita dengan lima yuhibbuhu, dengan apa yang Allah cintai, wa yardahu, dan Allah ridhai. Amin. Titik. Kemudian wa yu'inu tajdidal wudu'i, wa yu'inu tajdidal wudu'i wa zikraka qablal ghurubi musabbihan mustaqbilan wa ibadatan bainal isya'i wa maghrib tarku kalaman ba'da zalika ghafila ila akhirih wallahu a'lam. Bismillah.